Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya setelah 2 hari saya off ya. Saya ada kesibukan di luar yang harus saya lakukan ya. Oke, ini saya akan menjawab pertanyaan 2 hari kemarin ya yang belum sempat saya jawab. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya tahu nomor ini dari teman yang pernah memakai jasa fotografi Like Lab Studio. Oke, terima kasih ya buat temennya ya. Begini Pak, saya sedang merintis jasa fotografi prewedding dan wedding. Saya sering bingung dalam menentukan tarif karena saya masih memakai gear seri compact. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar tarif fotografer ditentukan oleh gear yang dipakai? Apakah benar tarif fotografer ditentukan oleh gear yang dia pakai, maksudnya ya. Sekian dari saya dan terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya saya akan sedikit berpendapat ya bahwa sebenarnya tidak ada benar salah, tidak ada kebenaran yang absolut ya. Kebenaran absolut hanyalah milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, sebuah opini itu akan menjadi benar di mata orang-orang yang meyakininya dan di mata orang-orang yang sefaham, dan sebuah opini akan menjadi kurang lengkap atau kurang tepat di mata orang-orang yang kurang sefaham atau di mata orang-orang yang tidak sefaham, dan sebuah opini akan menjadi salah di mata orang-orang yang berseberangan yang ditunggangi dengan faktor like and dislike. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ini dengan mengesampingkan faktor benar dan salah ya. Nah, saya awali dengan menjelaskan beberapa fungsi beberapa fungsi alat bagi seorang fotografer. Fungsi yang pertama adalah alat ini sebagai tool utama dalam memvisualisasikan sebuah ide ya. Semakin lengkap sebuah alat itu akan semakin mempermudah pekerjaan. Sebagaimana kita tahu, gear itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe seri compact dan tipe seri pro. Gear di tipe seri pro ini biasanya menghasilkan hasil yang lebih maksimal, seperti menghasilkan detail yang bagus, bokeh yang bagus, kemampuan dalam mereduksi flare dan kromatik yang bagus gitu, dan lain sebagainya ya. Terus fungsi alat yang kedua adalah value atau nilai lebih di depan klien. Biasanya seperti ini, yang terjadi itu biasanya ketika klien tahu peralatan kita itu lengkap atau gear yang kita pakai itu adalah gear seri pro, biasanya klien akan semakin yakin bahwa kita itu adalah orang yang kompeten di bidang tersebut. Terus fungsi yang ketiga adalah menambah rasa percaya diri seorang fotografer. Biasanya fotografer itu kadang-kadang juga mengalami insecure dengan alatnya. Saya yakin semua fotografer pernah mengalami hal ini ya. Lalu apakah benar bahwa tarif seorang fotografer itu ditentukan oleh alat yang dia pakai? Begini, alat itu adalah salah satu variabel yang kita masukkan dalam membuat press list ya. Biasanya disebut biaya sewa alat ya. Jadi ketika seseorang memakai jasa kita itu sudah include jasa sewa alat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan variabel-variabel yang dimasukkan dalam membuat press list jasa fotografi. Seperti ini variabel yang biasa saya masukkan dalam membuat sebuah press list. Ada 7 poin. Yang satu kita jelaskan satu-satu ya. Oke. Yang pertama adalah biaya ide. Ide adalah hal utama yang kita jual ya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa ide adalah bagian dari sebuah pelayanan, tapi ide adalah hal utama yang kita jual. Besar kecilnya biaya ide dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dalam memvisualisasikan sebuah ide. Yang kedua,
Next, yang kedua biaya skill atau biaya atau versi murah. Versi yang lebih murah adalah biaya tenaga. Kenapa saya sebut biaya tenaga ini versi yang lebih murah? Karena ada kalanya kita mendapatkan sebuah job yang dimana kita hanya datang untuk mengabadikan momen, bukan untuk menciptakan sebuah momen ya. Terus yang ketiga, biaya alat atau biaya sewa alat. Ini menjurus pada pertanyaan yang ditanyakan tadi. Terus yang keempat, biaya post processing atau biaya editing. Untuk yang ini teman-teman bisa menghitung sendiri, kiranya teman-teman menghargai berapa dari tenaga post processing yang Anda lakukan ya, yang teman-teman lakukan. Yang kelima, biaya cetak, biaya album, biaya frame, dan biaya flash disk atau DVD bagi yang masih menggunakan output DVD. Yang keenam, biaya kru freelance jika kita membutuhkan tenaga atau asisten kru freelance. Terus yang ketujuh adalah biaya lain-lain. Ini kenapa biaya lain-lain saya tulis dengan warna merah, karena ini tidak harus ada. Contoh biaya lain-lain mungkin semacam biaya maintenance, terus biaya makan, atau biaya waktu, atau biaya waktu kerja ya, jam kerja ya, atau biaya tambahan waktu. Dari banyaknya variabel yang dimasukkan dalam membuat press release, mungkin timbul pertanyaan ya di benak teman-teman, ini jatuhnya pasti mahal ini karena banyak sekali variabel yang dimasukkan, ada 7 pos yang harus dimasukkan ya. Saya jawab belum tentu di sana karena ini hanyalah variabel atau pos yang dimasukkan dalam membuat sebuah press release, bukan nominal per pos gitu ya. Sedang untuk nominal per pos itu tergantung dari teman-teman sendiri, tergantung dari Anda sendiri, bagaimana Anda menghargai ide Anda, bagaimana Anda menghargai skill Anda, bagaimana Anda menghargai alat Anda, bagaimana Anda menghargai skill editing Anda, dan seterusnya gitu. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita atau rekan-rekan yang memasang tarif murah untuk jasa fotografinya? Kalau saya sih berpikir positif saja. Saya tidak mau terjebak dalam suudon kepada orang lain ya. Bagi saya mungkin rekan-rekan kita yang memasang tarif murah itu dia bertugas hanya sebagai petugas dokumentasi momen ya, dalam arti tidak perlu menciptakan momen, apalagi mendokumentasikan momen plus menciptakan momen ya, seperti foto outbound, foto seminar, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh foto outbound. Dalam foto outbound ini kita datang hanya sebagai petugas dokumentasi ya. Kita tidak perlu menciptakan momen karena biasanya momen ini sudah diciptakan oleh outbound trainer ya. Terus yang kedua, foto outbound maupun foto seminar itu biasanya tidak memerlukan biaya cetak, apalagi biaya album atau biaya frame ya. Yang ada hanyalah biaya flash disk atau DVD bagi yang masih menggunakan DVD, atau biaya kirim via Google Drive ya bagi yang outputnya dikirim via Google Drive. Jadi biaya cetak album dan frame ini bisa diganti dengan biaya file. Biaya file pun kalau kita menggunakan sistem borongan itu jatuhnya akan lebih murah daripada kita menggunakan sistem per file. Jadi dengan demikian tarif jasa fotografi untuk bidang ini ya, bidang outbound, seminar dan sebagainya, jatuhnya akan lebih murah, atau biaya-biaya, variabel biaya yang dimasukkan akan bisa dikurangi atau ditekan ya, jadi menekan biaya ya intinya. Oke, baik Mbak Indri, seperti itu jawaban yang bisa saya berikan untuk Mbak Indri. Semoga bisa membantu dan semoga
usaha yang Mbak Indri rintis berjalan dengan lancar dan sukses ke depannya.